Halo sahabat, di episode kali ini kita bahas tentang latihan fisik terbaik ketika kita didiagnosa dokter mengalami osteoporosis. Karena banyak nih penelitian yang menunjukkan latihan ini nih mampu meningkatkan kepadatan tulang dan membuat tulang menjadi kokoh lagi. Tapi sebelum itu kita coba sedikit prolog ya tentang yang namanya osteoporosis. Karena ini saya pernah melatih dari tahun 2007 sampai sekarang hampir sekitar 25 sampai 30% klien saya didiagnosa dokter mengalami osteoporosis. Ada yang usia sekitar 38 tahun saya pernah melatih, lalu juga 24, bahkan yang baru-baru ini di usia 28 tahun sudah didiagnosa dokter mengalami osteoporosis. Sebenarnya apa sih osteoporosis? Osteoporosis adalah pengkroposan tulang. Jadi tulang menjadi kropos dan rapuh sehingga tadi mudah sekali terjadi namanya mikrofraktur. Kalau sudah terjadi mikrofraktur, maka tulang kita ketika terkena benturan atau jatuh saja mudah sekali patah. Nah, biasanya yang namanya osteoporosis itu terjadi di 3 tempat. Pertama di wrist ya, lalu di spine dan juga di hip. Dan osteoporosis itu adalah salah satu penyakit yang minim gejala atau bahkan tanpa gejala. Makanya banyak dokter yang menyebutkan sebagai salah satu penyakit silent disease. Oke, apa sih penyebab dari yang namanya osteoporosis? Secara gampangnya nih, tubuh kita setelah usia 35 tahun mengalami penurunan kualitas kepadatan tulang. Tetapi dalam tubuh kita ada beberapa faktor yang mempercepat pengkroposan tulang. Nah, faktor itu apa aja? Ada 2 faktor paling gampang yang mengakibatkan yang namanya osteoporosis. Yang pertama adalah osteoporosis primer. Biasanya diidap oleh sahabat-sahabat kita yang sudah usia 50 tahun wanita dan sudah menopause. Biasanya kalau sudah menopause kan hormon estrogennya diproduksi jauh lebih sedikit. Ini mengakibatkan salah satu sel pembentuk tulang dalam tubuh kita yang biasa disebut osteoblast kuantitasnya menurun drastis. Dan bagi sahabat-sahabat juga yang di usia sudah 60-70 tahun biasa osteoporosisnya jauh lebih sangat rawan. Yang kedua diakibatkan osteoporosis sekunder. Ini bagi sahabat-sahabat yang baru menanjak usia muda atau sebelum usia 50 tahun. Biasanya diakibatkan pertama oleh penyakit metabolik. Yang kedua adalah gaya hidup dan juga aktivitas tubuh kita, aktivitas gerak tubuh kita. Yang ketiga obat-obatan. Nih yang paling saya sering ketemuin adalah gaya hidup dan aktivitas tubuh. Seperti contohnya kalau kita sering merokok dan juga minum beralkohol, itu mampu mengurangi kadar penyimpanan kalsium dalam tubuh kita. Sehingga osteoporosis jadi rentan banget. Dan juga bagi sahabat-sahabat yang malas gerak atau mager, atau jarang olahraga, atau jarang melakukan aktivitas tubuh yang aktif gitu ya, itu mudah banget terserang yang namanya osteoporosis. Kenapa? Karena ini rupanya menurut banyak penelitian ketika kita melakukan olahraga atau aktivitas tubuh kita aktif nih, itu mampu membantu penyerapan kalsium dalam tubuh kita dibawa ke tulang. Jadi penting sekali ya gaya hidup rupanya terhadap osteoporosis. Oke, latihan apa sih yang membantu banget memulihkan tulang kita menjadi kokoh lagi dan padat lagi? Latihan ini disebut latihan weight bearing exercise. Weight bearing exercise adalah sebuah latihan yang mengoptimalkan ruang gerak tubuh kita untuk melawan gravitasi bumi. Contohnya kita berjalan atau jogging atau running, dancing mungkin, aerobik juga gitu. Nah, secara gampang namanya weight bearing exercise itu dibagi menjadi 2 kategori. Satu adalah low impact weight bearing exercise. Yang kedua high impact weight bearing exercise. Low impact contohnya nih, kita melakukan jalan atau brisk walking atau kita naik turun tangga. Sedangkan untuk high impact-nya seperti jogging, running, jumping, atau kita lakukan latihan permainan seperti bulu tangkis dan juga seperti skipping gitu ya.
dan lainnya. Saya coba kasih contoh deh, bagaimana kita memprogramkan sebuah latihan weight bearing exercise ketika kita didiagnosa dokter osteoporosis. Pertama nih, coba deh pada pekan pertama, tingkatkan kualitas aktivitas tubuh aktif kita. Contohnya mulai rutin yang namanya jalan di sekitar rumah, sekitar 10-15 menit aja. Setelah itu pada pekan berikutnya coba deh tambah durasi waktunya dari 15 menit tadi menjadi 20 menit atau 25 menit. Setelah itu coba tambah jaraknya. Biasanya kita mungkin tempuh sekitar 3 kilo, coba jadi 4 kilo atau 5 kilo. Kalau sudah dapat jaraknya lebih jauh dan juga waktunya lebih jauh, coba tingkatkan dengan meningkatkan kecepatan langkah kita. Kalau sudah tadi kita dapat jaraknya jauh dan juga waktunya juga agak lama, coba dengan jarak yang sama tapi waktu tempuh kita jauh lebih cepat. Setelah itu baru kita tambah dengan latihan beban yang menggunakan beban tubuh kita seperti push up atau sit up gitu. Itu juga termasuk weight bearing exercise loh, karena kan mengoptimalkan gerak tubuh kita melawan gravitasi bumi. Ini juga penting nih, kalau kita menambah konsumsi kalsium kita, itu sebaiknya dilakukan secara bertahap. Kenapa? Karena tadi nih, rupanya menurut banyak penelitian, ketika kita mengkonsumsi kalsium dalam jumlah tinggi dan penyerapan tubuhnya tidak maksimal, itu akan menjadi toksik atau racun dalam tubuh kita. Dan banyak sekali penyakit yang diakibatkan karena kebanyakan atau tertimbunnya kalsium dalam tubuh kita. Sebaiknya nih, ketika kita mengkonsumsi kalsium, maka kita lakukan secara bertahap sesuai dengan peningkatan kualitas ruang gerak tubuh kita atau aktivitas aktif gerak kita. Contohnya makin aktif kita nih terhadap aktivitas olahraganya, maka juga secara bertahap ditingkatkan konsumsi kalsiumnya. Dan juga kita juga tingkatkan konsumsi vitamin D-nya. Vitamin D dan olahraga itu mampu memaksimalkan penyerapan terhadap kalsium kepada tulang kita jauh lebih baik. Ingat loh, makin kita care terhadap kualitas kesehatan kita, itu juga menunjukkan makin care kita terhadap keluarga dan juga diri kita di masa depan.